Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Wow, jadi untuk hari ini IHSG kita jarang-jarang sekali ya, sudah sekian lama jarang banget IHSG kita bisa plus sampai 2% atau bahkan 3% ya. Dulu memang sempat ya, kalau nggak salah waktu di sini sempat ya sini ya 3,5%, terus sempat naik. Dan pada perdagangan hari ini ternyata IHSG kita kembali menguat kembali dengan total kenaikan 2% ya. Ini 2%-nya sebenarnya diatribusikan pada post market yang tiba-tiba IHSG kita loncat ya. Kita langsung aja analisa untuk pergerakan IHSG kita. Nah, kalau kalian nonton video saya kemarin yang baru saya upload, itu memang kita ada antisipasi bahwa IHSG kita memang mau naik ya. Soalnya ini kita lihat beberapa candle ini sudah menunjukkan bahwa candlenya memang dia akan break dari trendline dari IHSG kita ya. Sehingga saya antisipasi dia akan naik, terus dia turun, terus dia akan naik lagi. Nah, tapi pada perdagangan hari ini dia justru langsung loncat naiknya nih nggak tanggung-tanggung ya, naiknya sangat tinggi sekali. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara osilatornya pun dari kemarin tuh sebenarnya IHSG kita juga cenderung sudah cukup tinggi ya, tetapi hari ini naiknya 2% lagi ya, jadi naik sangat sangat besar kalau menurut saya. Sehingga ini kita bisa lihat ya bahwa memang harganya sudah bahkan menembus trendline di atasnya ini. Memang ada potensi untuk menurut saya IHSG kembali ngetes ulang level resistnya di 6.314 ya. Jadi kembali di level 6.300. Nah, tapi kalian harus waspada ya untuk pergerakan ini. Maksud saya soalnya sering kali kalau suatu harga naik sangat tinggi, terutama banyak banget emiten di dalamnya yang tinggi ya. Ya beberapa big caps pun naik cukup pesat, BRI dan yang lain BCA juga naik pesat. Kita cenderung suka ikut ya, maksudnya beli saat hijau gitu ya. Biasanya itu unsur FOMO-nya ya. Jadi itu yang perlu kalian harus waspada ya. Kita lihat dengan time frame 1 jamnya pun dari yang perdagangan kemarinnya pun ya, ini kita lihat tanggal 29 nih relatif RSI-nya pun sebenarnya juga udah cukup tinggi di sekitar 60-an, mendekati level 70, dan perdagangan hari ini pun naik lebih tinggi lagi ke 87 ya. Kalau kita pakai stokastiknya untuk melihat biasanya untuk skala trading, kalau menurut saya ini stokastiknya pun sebenarnya dari perdagangan kemarin sudah sangat tinggi sekali ya, bahkan sudah menyentuh di level 194, dan perdagangan hari ini kembali di stokastik 100 ya, jadi sangat tinggi sekali. Bisa dibilang sangat overbought ya kalau menurut saya untuk pergerakan IHSG ya. Jadi kalau menurut saya memang maksud saya tetap antisipasi bahwa IHSG kita akan naik, tapi kita antisipasi aja akan ada koreksi terlebih dahulu ya, koreksi wajar dari pergerakan harga dari IHSG-nya ya. Jadi so far ini a good sign kalau menurut saya. Paling yang antisipasi kedepannya dia akan ada pullback terlebih dahulu sebelum dia mungkin akan naik lebih tinggi lagi ya. Jadi itu untuk IHSG yang kita bisa antisipasi. Nah, untuk selanjutnya yang menurut saya the highlight untuk hari ini yaitu adalah saham BBCA ya. Walaupun sebenarnya BBCA ini nggak terlalu terkenal ya di kalangan orang ya. Kayak ya bisa dibilang jarang lah orang yang bahas BCA, soalnya memang BCA itu saham yang big caps, terus dan memang secara nominal harganya tuh dia emang agak mahal ya, 33.000. Jadi kalau mau beli satu lot pun itu kan 100 lembar berarti sekitar 3 juta ya untuk beli satu lotnya BBCA. Nah, pada perdagangan hari ini BBCA di post marketnya tiba-tiba loncat sangat besar sekali ya. Ini kita lihat secara pergerakan harga naik hingga 6,38%. Mau mendekati level resist di 35.000 ya. Bisa dibilang ini pas ya mendekati level resistennya 35.000 ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga ini ya, BBCA memang cenderung stagnan ya di sini ya. Kita lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini ya pergerakan harganya dia terus tertahan kayak nggak bisa melewati di harga 32.900, 33.000, dan harganya pun bawahnya juga cenderung sama ya, dan jadi bisa dilihat volatilitasnya ini mulai merucut, harganya bergerak sangat dikit, dan pada perdagangan hari ini tiba-tiba dia langsung
loncatnya justru breakoutnya ke atas ya, dan ini ke atasnya sangat tinggi. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat untuk apa pergerakan harganya sih memang ya bisa dibilang volumenya lumayan ya, volumenya sih lumayan cukup cukup tinggi ya dari pergerakan BBCA. Walaupun maksud saya dia ya nggak segede yang sebelum-sebelumnya waktu perdagangan dia sebelum-sebelumnya. Jadi untuk BBCA ini cukup menarik, soalnya menurut saya IHSG kita naik 2% pun juga itu karena menurut saya utamanya itu adalah BBCA yang naiknya hingga 6% ya. Nah, kita langsung lihat aja untuk pergerakan harganya ya. Nah, kalau untuk lihat per jamnya, jelas langsung money flow indexnya langsung loncat ke atas dengan 95%, jadi di level yang overbought ya. Dan kalau kita lihat secara per day-nya pun juga ini baru banget menunjukkan golden cross ya, memang karena kenaikan harga yang sangat pesat ini. Dan kalau memang kita lihat dari pergerakan money flow indexnya memang cenderung tertahan di sekitar 50-an ya, di money flow index 50-an, yaitu di zona dia relatif masih bullish untuk pergerakan BCA. Jadi kalau menurut saya cukup menarik untuk BCA ini. Kita bisa lihat bahwa sebentar lagi nih dari garis putihnya ini, garis putih ini adalah MA200 dari BBCA, dan juga garis hijau ini yaitu garis MA50-nya BBCA sebentar lagi akan mulai naik, yaitu akan menunjukkan golden cross dari pergerakan BBCA untuk menunjukkan bahwa dalam jangka menengah atau bahkan panjangnya BBCA ini akan mengalami fase kenaikannya kembali ya. Jadi cukup optimis menurut saya, sama nggak cuma BBCA, bank-bank big caps lainnya seperti BRI saya sempat bahas kemarin, BBRI ada potensi untuk naik, jadi BBCA pun sekarang baru agak telat naiknya, tapi sekarang justru udah naik ya. Dan kita juga bisa antisipasi karena Oktober ini BBCA akan stock split ya, jadi harganya pasti akan, maksudnya secara nominalnya dia turun sehingga lebih accessible, maksudnya bisa lebih dibeli oleh orang-orang ya. Itu aja untuk BBCA, dan untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas BABP ya. Kalau nggak salah ini ada yang sempat nanya ya soal BABP ya. Jadi saya sekalian aja bikin videonya. Nah, jadi untuk BABP ini seperti saya sempat analisa ya, BABP ini memang sangat downtrend sekali ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harganya nih, BABP bahkan masih tertahan di bawah MA20, yaitu di garis ungu ini, dan bahkan tertahan di bawah garis MA5 ya, di garis hijau ini ya. Jadi sangat strong downtrend sekali untuk pergerakan BABP ya. Tetapi dari maksud saya karena dia udah turun cukup banyak ya. Ini kita lihat bahwa memang secara osilator ini sangat oversold ya, sangat oversold sekali, sehingga mungkin kita bisa antisipasi dia akan mengalami technical rebound ya. Nah, jadi yang kemarin-kemarin tuh saya kalau nggak salah sempat analisa waktu dia di level sekitar sini memang oversold. Dan saat dia mengalami penurunan yang lebih dalam, ini kita bisa lihat saat harganya turun di sini terus dia turun lebih dalam lagi, MACD-nya justru mengalami kenaikannya. Jadi seperti ada tanda-tanda bullish divergence dari pergerakan MACD-nya dan juga sama dari pergerakan money flow index-nya ya. Jadi ada tanda-tanda bullish divergence. Terus dengan pergerakan harga ini sebenarnya juga sudah pas di sekitar level support terendahnya dia di sini, di sekitar 260-an ya. Jadi menurut saya memang bisa dibilang oke untuk entry untuk technical, untuk untuk antisipasi technical rebound-nya, dan memang waktu itu sempat naik ya saya naik lumayan kalau nggak salah sekitar 3%. Tapi pada perdagangan hari ini dia langsung merah kembali ya. Ini kita bisa lihat lagi langsung bearish candle-nya sangat besar sekali nih. Bearish candle langsung terjun ke bawah. Sehingga perdagangan hari ini pun langsung koreksi minus 4% ya. Jadi itu yang perlu kita antisipasi, berwaspada, soalnya memang dia lagi downtrend, dan kalau secara pergerakan D-nya memang nggak terlalu menunjukkan ada tanda-tanda bullish divergence atau tanda-tanda reversal ya kalau menurut saya. Cuman memang kalau secara per D-nya memang osilatornya sangat oversold, tetapi itu nggak menjadi acuan kalau kalau udah oversold berarti dia akan naik. Ini contohnya ini ya, di sini aja dia udah oversold tetapi dia justru turun lebih dalam lagi. Dan yang kalian harus waspada itu adalah ini sudah pas di level supportnya ya. Bayangkan harganya sudah turun di support, mantul, terus dia langsung koreksi lagi
mendekati level support lagi ya. Ini yang kita takuti adalah kalau misalkan dia break level support ini ada potensi untuk BABP turun lebih dalam lagi ke level yang lebih rendah ya. Ya dan menurut saya kemungkinan terdekatnya itu ada di garis trend line-nya, yaitu di garis putih ini di EMA 200-nya. Kalau ntar harga seiring dia bergerak mungkin EMA 200-nya mungkin akan sekitar sini ya, berarti mungkin level supportnya mungkin akan di sekitar sini, dan kalau misalkan dia break lagi bisa sampai turun lebih dalam lagi hingga ke 134, yaitu di level ketinggian dia sebelumnya ya, bisa itu menjadi level supportnya BABP lagi. Jadi itu untuk BABP, sehingga kalian perlu waspada ya. Oke, paling untuk dari saya itu saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.